Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi balagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsakhillahu lakum. Wa idza kilang susu fang susu yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Para santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali pelajaran tentang adab pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan melanjutkan pelajaran berikutnya, ya, di mana pada pelajaran sebelumnya kita telah membahas terkait dengan bagaimana adab-adab dalam mencatat, ya. Di antaranya adalah hindari penggunaan singkatan-singkatan yang sulit, ya. Sudah kita sampaikan ya sebelumnya, ya. Dalam mencatat itu, ya, agar manfaatnya nanti tidak hilang, karena boleh jadi catatan itu bermanfaat jangka panjang, ya. Boleh jadi saat ini Anda mencatat sesuatu, ya, kemudian Anda simpan, ya. Kemudian 2 tahun kemudian Anda membuka-buka sesuatu dan mendapati catatan Anda. Kalau misalkan catatan Anda itu menggunakan singkatan-singkatan yang tidak familiar, tidak populer, maka boleh jadi kalian akan kesulitan untuk menangkap apa sebetulnya yang kalian sudah catat pada masa lalu itu, ya. Maka dalam mencatat itu, ketika kita menggunakan singkatan-singkatan, maka kita hendaknya menggunakan singkatan yang mudah dimengerti, ya, yang masyhur, ya. Ya. Itu terkait dengan adab terkait mencatat suatu ilmu, ya. Dan ketika kita menggunakan singkatan-singkatan yang mudah, maka boleh jadi ketika catatan Anda dipinjam oleh orang, kemudian orang itu mudah memahami, ya. Sehingga orang itu mudah untuk mengambil manfaat terhadap apa yang sudah kamu catat, ya. Lain halnya kalau kamu menulis sesuatu kemudian menggunakan singkatan yang rumit, yang sulit, yang tidak masyhur, maka suatu ketika ada temanmu yang ingin mengambil manfaat dari tulisanmu itu, kemudian mereka kesulitan untuk mengambil manfaat itu karena mereka mendapati suatu singkatan yang tidak masyhur, ya. Singkatan yang masyhur kan banyak, ya. Misalkan YG itu artinya yang, DST artinya dan seterusnya, DLL dan lain-lain, ya. Ya, kemudian banyak singkatan-singkatan yang terkadang perlu kita lakukan untuk menghemat panjangnya tulisan, ya. Untuk adab berikutnya adalah awali buku-buku catatanmu dengan mencantumkan basmalah, ya, agar apa? Diberkahi, ya. Jadi awali catatan-catatan kalian itu dengan menuliskan kata Bismillahirrahmanirrahim, ya, agar diberkahi dan mengingatkan kepada Allah setiap kali membacanya, ya. Demikianlah tradisi para ulama sejak zaman dulu, ya. Ketika kita membaca suatu tulisan kemudian di atasnya itu ada kata Bismillahirrahmanirrahim, maka pikiran kita itu ingat Allah, ya. Itulah sesungguhnya tauhid, ya. Sesungguhnya tauhid. Bahkan dalam kehidupan orang beriman, apapun yang kita saksikan, apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan itu sudah semestinya mengantarkan kita untuk makin dekat kepada Allah.
Ketika Anda menyaksikan air minum seperti ini, Anda ingat siapa? Allah, ya. Bukan ingat pabriknya air minum, bukan, ya. Ustadz, bagaimana kalau misalkan kita lihat air minum, kemudian yang kita ingat adalah pabrik air minum, boleh, ya. Tapi ketika pikiran kita terus bertanya, ya, air minum ini dibuat oleh siapa? Allah. Air minum ini dibuat oleh pabrik air minum. Pabrik air minum itu punya apa? Mesin. Mesin itu dibuat oleh siapa? Manusia. Mesin itu bisa bergerak karena apa? Kok bergerak karena manusia? Mesin listrik. Listrik itu dibuat oleh siapa? Manusia. Kenapa manusia itu bisa membuat listrik? Karena? Karena punya akal. Ya. Akalnya bagaimana? Cerdas. Siapa yang memberikan kecerdasan kepada manusia sehingga dia bisa membuat mesin? Allah. Jadi setiap segala sesuatu itu yang kita lihat, yang kita rasakan, mengantarkan kita untuk ingat pada Allah. Ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu memuji Allah, ya. Melihat orang pintar, masya Allah, ya. Yang kita puji bukan orang pintar itu, bukan, tapi Allah. Maha alim Allah Subhanahu wa taala, ya. Melihat orang yang nakal, masya Allah, ya. Allah Maha Kuasa. Menciptakan orang soleh, menciptakan orang nakal, menciptakan orang baik, ya. Ternyata itu adalah min ayatillah. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Dengan beragamnya kulit manusia itu menunjukkan min ayatillah, kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Jadi untuk mengingat Allah itu tidak susah, ya. Asal hati dan pikiran kita ini berjalan. Terkadang orang itu kan hatinya itu tumpul, ya. Pikirannya itu tumpul, ya. Yang dilihat hanya sekedar materi, ya. Dia melihat mobil, kagum dengan mobil. Dia tidak pernah kagum terhadap siapa yang bisa membuat mobil. Siapa yang menciptakan yang bisa membuat mobil. Ketika ada mobil terbang, dia kagum siapa pembuat mobil terbang itu. Pintar betul. Dia lupa siapa yang memberi kecerdasan kepada orang yang bisa membuat mobil terbang. Ya. Jadi ada tren itu nanti ada mobil terbang, ya, menghindari kemacetan. Ya. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Bahkan di tengah kesulitan yang melanda bangsa Indonesia ini ada BBM mahal, ada gas langka. Justru melahirkan banyak anak-anak yang kreatif, ya. Ada tukang sampah di suatu daerah atau di Malang atau di mana itu bisa merubah sampah plastik menjadi BBM. Bahkan ada usia anak-anak itu di Aceh atau di daerah mana itu dia bisa menyulap sampah itu jadi BBM. Ada anak SD Muhammadiyah Surabaya atau di Semarang itu dia bisa membuat robot yang bermanfaat. Ya, jadi di tengah kesulitan itu terkadang melahirkan banyak orang-orang hebat. Ya. Di tengah kesulitan itu terkadang melahirkan jiwa-jiwa kepahlawanan. Misalkan ketika masa penjajahan, justru di masa penjajahan itulah muncul para pejuang. Jadi kita mengawali buku-buku catatan kita itu dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qulu amrin dzibalin la yubda'u fi Bismillahirrahmanirrahim aqta." Ya. Setiap sesuatu, ya, atau setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan fi Bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, akhta, maka dia akan terputus. Apa yang terputus? Berkahnya. Ya. Dalam hadis yang lain, dalam tafsir Ibnu Katsir juga dituliskan maknanya hampir sama. Qulu amrin la yubda'u fi Bismillahirrahmanirrahim wa huwa ajzam. Ya.
setiap sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim di dalamnya, fawa ajzam, maka dia terputus berkahnya. Ya. Jadi segala sesuatu itu kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita lazimkan, kita ingat, mau minum, ya misalkan mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, membaca bismillah. Ustadz mau doa yang panjang silahkan. Ya. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ustadz ya bisa bahasa Arab. Ya Allah, berkahi rezeki yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, dan selamatkanlah kami dari azab neraka, boleh. Tapi kalau santri juga perlu mendekatkan diri pada sunnah. Ya ada doa simpel sebelum makan, yaitu bismillah. Ya. Bismillah saja. Kalau misalkan tidak hafal doa-doa yang panjang, ya. Setiap segala sesuatu mau pakai baju, ya. Pakai baca apa Anda kalau pakai baju? Bismillah. Supaya jin laki-laki tidak mengintip dirimu. Ya. Jangan dibayangkan di asrama itu tidak ada jinnya. Ya. Ada jinnya, ya. Apalagi kalau kamu setiap masuk asrama tidak membaca doa masuk rumah. Assalamualaikum. Ya. Misalkan sepi, lampu belum kasih nyala, kamu masuk, assalamualaikum, ada yang menjawab. Tidak apa-apa. Ya. Jadi setiap masuk bangunan, ya, apalagi kita dari luar itu, ketika masuk membuka pintu, bismillahirrahmanirrahim, kemudian assalamualaikum. Supaya setan tidak ikut masuk bersama kita. Supaya jin tidak ikut masuk bersama kita. Ya. Jadi kalau kita membaca bismillah sebelum masuk rumah, maka jin itu akan berkata, nah kita tidak ada tempat malam hari ini. Ya. Dia tidak bisa ikut masuk. Ya. Apalagi kalau mau tidur. Baca doa, ya. Apalagi dulu itu ada tradisi wirid sebelum tidur. Sekarang masih, ya? Masih. Alhamdulillah. Di asrama? Oh, alhamdulillah, ya. Itu yang menjaga diri, ya. Menjaga diri. Sesuatu yang tidak nampak, ya. Terkadang justru itu bisa mengganggu diri kita kalau kita tidak membentengi diri. Jadi setiap perkara yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, akhta, maka dia terputus, artinya terputus berkahnya. Ya. Berkah itu apa? Berkah itu apa? Apa makna berkah? Ziyadatul khair. Berkah itu artinya bertambahnya kebaikan. Kalau kita minum bismillahirrahmanirrahim, bertambah kebaikannya. Mungkin saya tambah segar, saya tambah sehat, penyakit saya mungkin hilang. Ya. Berkah dari minuman kemudian diawali dengan membaca bismillah. Boleh jadi saya minum, otak saya makin cerdas, makin soleh, ya, itu namanya ziyadatul khair. Boleh jadi orang itu makan tapi kok selesai makan justru bermaksiat, berarti makanannya itu tidak berkah, tidak ada ziyadatul khair. Boleh jadi dia tidak membaca bismillah. Seharusnya kalau bertambah kebaikan setelah makan itu dia bersemangat untuk taat, ya. Bertambah taat. Maka kita sebelum melakukan segala sesuatu membaca bismillah. Sa'id bin Zubair berkata, ya, la yasluhu kitabu illa awaluhu bismillahirrahmanirrahim, ya. La yasluhu, ya. Tidaklah layak, ya. Tidak pantas, ya. Kitabun illa awaluhu bismillahirrahmanirrahim, suatu catatan kecuali dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, ya. Tidak pantas, tidak layak sebuah catatan kecuali illa awaluhu bismillahirrahmanirrahim, kecuali diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, ya. Wa in kana syi'ron, walaupun itu syair. Walaupun Anda mau menulis puisi, tetap diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, ya, supaya syair yang Anda tulis itu syair yang positif.
bukan syair yang mengundang syahwat, ya. Syair yang mengundang memperkuat godaan nafsu, ya. Syair itu misalkan di tempat kita itu apa? Misalnya nyanyian, ya. Nyanyian. Coba kalau misalkan dia bikin syair untuk nyanyian itu dengan menuliskan, dengan mengawali Bismillahirrahmanirrahim, ya. Mungkin syairnya akan berisi tentang nasihat. Tapi kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya syairnya mungkin mengundang birahi, ya, tentang percintaan, ya, tentang kebiasaan remaja masa kini, ya, ya, tentang hal-hal yang bisa mengundang birahi kita bangkit, ya. Gitu ya, tentang percintaan, tentang kasih sayang, ya. Kalau dalam membuat syair itu tidak memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu ajaran Islam begitu luar biasanya, ya. Ketika mencatat pelajaran, perhatikan dengan baik tepi batas kiri kanan catatanmu, ya. Jadi kayak begini, ya. Ini namanya batas kiri, batas kanan, ya. Rapi, ya. Rapi. Ini rapi atau tidak? Rapi. Ya, karena mesin ketik, ya. Bagaimana kalau Anda menulis di buku tulis, ya? Misalkan buku tulis begini, ya. Ya, ini buku tulis. Maka upayakan antara pinggir ini rapi, ini juga rapi, ya. Biasakan rapi. Karena tulisanmu adalah karaktermu, ya. Tulisanmu adalah jati dirimu, ya. Tulisanmu adalah kualitas dirimu. Karena ada peribahasa yang mengatakan kata-katamu adalah kualitas dirimu. Kata-katamu adalah cerminan akhlakmu, ya. Tulisanmu juga begitu, ya. Tulisanmu juga begitu. Bahkan psikolog itu paham tulisan Anda seperti berarti karakter Anda begitu. Oh, tulisannya itu miring-miring, berarti orang ini miring-miring. Nah, psikolog itu kan ada ilmunya, ya. Ada siswa saya dulu di SD itu, bukan di SMP, ya, di SMP, ya. Pernah tamat SD kemudian masuk SMP sini. Iya, kalau tidak salah begitu, ya. Dia tamat SD sana, kemudian masuk di SMP Putri sini, ya. Dia bermasalah, ya. Mengambil barang milik temannya tanpa izin, ya, bukan mencuri, ya. Mengambil barang milik temannya tanpa izin, ya. Terindikasi seperti itu, dan ketika diinterogasi seperti itu, ya. Mamanya kan setiap hari kerja, ya, kerja kantor dan seterusnya, ya. Ketika tamat SD mungkin supaya dia mondok, ya, lingkungannya bagus gitu, ya. Harapannya orang tua begitu. Tapi anak ini bermasalah, ya. Dia bukan kekurangan uang, ya. Dia cukup uang, ya. Uang sakunya tidak kurang. Tapi kenapa masih suka mengambil barang milik orang lain tanpa izin? Dicari solusi, ya. Sudah komunikasi dengan kepengasuhan, ya, belum ada titik solusinya, ya. Kemudian dia dibawalah psikolog, ya. Psikolog itu untuk mengatasi masalahnya. Apa masalahnya kok dia seperti itu? Ya, padahal dari sisi finansial cukup, ya. Dia disuruh menggambar. Coba gambar, nak, ya. Ada rumah, ada pohon pisang, begitu, ya. Dari gambar yang dia gambar itu sudah bisa terbaca. Oh, masalahnya seperti ini, Bu. Oh, dari gambarnya ini, Bu, dia gambar rumah, pohon, ini berdekatan, ya. Oh, berarti dia itu pengen dekat dengan ibu, ya. Dia tidak mau jauh dengan orang tuanya. Ketika dia jauh dari orang tuanya, dia akan bermasalah, ya. Maka solusinya adalah cari sekolah yang tidak berasrama supaya dia bisa pulang bersama ibu, ya. Gitu, ya. Jadi psikolog itu seperti itu, ya. Kalau dia ingin membaca karakter seseorang. Jadi kalau anak-anak itu bermasalah, ya, dipanggilkan psikolog, ya, untuk mendeteksi apa sebetulnya masalahnya dan bagaimana solusi yang tepat. Itu ada ilmunya, ya.
Maka kita berharap di antara kalian ini ada yang nanti kuliah mengambil jurusan psikologi. Ya. Kalau guru itu sekalipun dia bukan jurusan psikologi, dia punya pengalaman. Ya, itu lebihnya seorang guru. Misalnya begini, kenapa nak kamu terlambat nak? Ustazah, saya antri di kamar mandi. Ya. Dari wajahnya dia mengucapkan, dari lesannya dia mengucapkan, itu sudah terbaca. Ya. Dia jujur atau bohong. Ketahuan. Ya. Sekalipun terkadang ustazah itu diam-diam. Oh ya, enggak apa-apa. Padahal dia tahu anak ini bohong. Masa mengantri, wong temannya sudah masuk kelas semua kok. Masa mengantri. Jadi itu dari pengalaman. Tapi kalau lebih detail lagi itu psikolog. Ya. Psikolog. Bahkan kalau orang ahli itu melihat wajahnya itu kelihatan. Ya. Oh, wajah ini bundar, ini suka humoris, ya. Suka melucu. Ya. Dia lucu, ya. Misalnya ya. Oh, ini gemuk, wajahnya bundar. Oh, ini kalau ketawa keras, ya pasti dia lucu orangnya. Ya. Oh, ini kurus tinggi. Oh, ini biasanya irit, ya. Irit ya. Irit kan? Terkadang sedikit sekek, ya. Ya, kadang seperti itu ya. Ada namanya ilmu ya terkait dengan karakter seseorang. Ya. Kalau ada anak yang ditanya, dia tangannya di depan, ya, misalnya begini. Kamu kenapa terlambat terus nak? Ustazah, saya terlambat sarapan ya. Nah, tangan di depan itu sudah menunjukkan karakter. Atau tangannya dikasih masuk di belakang. Ustazah, maaf Ustazah, lagi kebersihan lingkungan ya. Itu terbaca ya. Kalau orang yang punya ilmu tentang karakter seseorang ya. Ya. Anda bisa pelajari nanti tuh kalau misalnya Anda sudah kuliah. Ambil jurusan yang membahas detail terkait dengan ilmu seperti itu ya. Bahkan tanda tangan itu sudah terbaca. Tanda tangan orang itu sudah bisa terbaca bagaimana karakter seseorang. Kalau tulisannya sudah tidak rapi, kotor, oh berarti ini orangnya jorok. Pasti kamarnya jorok. Yang merasa begitu ada ya? Atau salah? Tafsiran saya? Salah. Tulisannya jorok, banyak coretan, biasanya kamarnya juga jorok. Biasa begitu ya. Kalau tulisannya rapi, bersih, oh biasanya anak ini pintar menjaga kebersihan. Kalau anak yang jorok itu biasanya kalau pulang sekolah tas dilempar, kaos kaki dilempar, sepatu disimpan sembarang. Ya di pesantren harus dilatih menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya di mana sepatu itu disimpan. Memperlakukan barang sesuai dengan haknya. Ya. Kalau pakaian sudah kering harus diapakan? Dia angkat, jangan dibiarkan ada hujan, ada angin tergoyang-goyang jatuh, ya kotor, ada hujan diinjak-injak, pakaiannya tidak ada karena sudah tertutup dengan lumpur, kemudian telepon mamanya, mama pakaianku hilang mama. Ya. Nanti ustaz telepon, kenapa sih di pondok itu sering ada barang hilang? Apa bu yang hilang? Pakaiannya anak saya itu sudah 2 kali hilang. Kapan bu? Waktu musim hujan-hujan itu. Oh, coba saya cek di jemuran bu. Oh ternyata ini bu, ya penuh dengan lumpur dan debu. Jadi memperlakukan sesuatu barang itu sesuai dengan haknya, ya. Belajar rapi, ya. Belajar rapi. Kalau selesai minum itu di galon, gelasnya itu ditelungkupkan, ya, telungkupkan. Jangan dibiarkan terbuka. Kenapa? Untuk menjaga kebersihan. Ya, siapa tahu ada debu-debu ya, masuk ke situ. Debu itu tidak kelihatan, kemudian ada debu yang tidak terlihat oleh matamu, kemudian kamu pakai minum lagi. Kamu minum, jangan sampai itu virus kamu kasih masuk di tubuh. Atau ada tai burung gereja, ya, mencair, ya, tidak kelihatan oleh matamu. Ya. Padahal sudah 2 kali dibioli
burung gereja, ya. Warnanya putih seperti warna gelasmu. Ya kamu langsung pakai tadah air ya. Segar karena kamu dari luar panas-panas padahal ada tai ayam, tai burung. Makanya ditulungkupkan ya. Taib ya, itu ya kita melatih diri untuk rapi. Rapi dalam berpakaian, rapi dalam menata aksesoris di kamar kita, rapi dalam menata pakaian yang melekat dalam tubuh kita ya. Rajin menyetrika baju ya. Tidak kumal-kumal ya. Sudah 1 minggu tidak dicuci, kumal-kumal, bau ya. Kamu pakai sepanjang jalan dicium bau tidak sedap. Baik ya. Jadi kalau dalam mencatat itu kita rapi, lurus dari arah kiri dan arah kanan supaya enak dilihat ya. Enak dilihat. Supaya kalau adikmu atau mamamu itu lihat tulisanmu itu senang begitu ya. Tidak tambah jengkel. Jangan menjadikannya terlalu mepet ke atas kanan atau kiri halaman buku ya. Terlalu mepet ya. Pol-pol misalnya begini ya. Contohnya saya sini karena ada tanda panahnya, ada keterangannya ya. Tapi misalkan terlalu mepet, kemudian tidak lurus ya. Kecuali kalau ada keterangan yang perlu kita kasih tanda panah ya, nanti ada penjelasan berikutnya. Bagian yang tersisa di tepi halaman ini dapat kau pergunakan untuk mencatat kekurangan atau bagian yang terlewat jika diperlukan. Kenapa kita perlu menata rapi kiri dan kanan dan kita kasih ruang? Siapa tahu ada catatan tambahan. Bisa kita tulis di sini ya. Tanpa mengurangi kerapian tulisan. Kalau tulisan saya ini ya standar lah, bisa dibaca ya. Oleh siapa saja. Yang penting dia sudah bisa membaca memang ya. Bisa ya. Nah, jadi tulisan yang baik itu yang standar adalah kalau tulisan itu bisa dibaca oleh siapa saja. Ustadz, tulisan yang paling hebat kan tulisannya dokter ya, ya. Yang bisa membaca hanya temannya dokter sendiri ya. Obat apa ini ya? Tapi orang apotek tahu juga, oh obat ini sekian kali diminum tahu. Padahal tulisannya ya cerat kasih ke apotek paham. Tidak tahu pakai ilmu apa dokter itu. Tapi kita tidak boleh meniru tulisan dokter. Kalau tulisan dokter biar karena dia mungkin dia punya ilmu tersendiri ya. Tapi kalau kita kan bukan dokter. Ya. Catatan yang rapi akan memberimu banyak sekali keuntungan ya. Seperti kenyamanan dalam mempelajari isinya, rasa senang dan motivasi yang baik untuk selalu membacanya, memudahkan pencarian hal-hal yang diperlukan, dan boleh jadi orang lain bisa mengambil manfaat tertentu darinya sehingga engkau mendapat pahala karena telah membantu orang lain. Tolong pinjamin catatanmu dong ya. Tentang fikih sholat misalnya. Kamu punya catatan ya, ini silakan pinjam. Kemudian dia membaca dan enak tulisanmu dibaca ya. Dia bisa membaca tulisanmu ya. Dan dia mendapatkan kebaikan setelah membaca tulisanmu. Maka kamu mendapatkan pahala kebaikan. Tapi kalau tulisanmu susah dibaca, menjengkelkan, dia kan susah mendapatkan kebaikan dari tulisanmu ya. Gitu ya. Ya. Jadi yang tulisannya yang belum rapi itu berlatih. Itu bisa dilatih. Ya. Bisa dilatih. Kalau waktu saya SD itu ada tulisan Latin namanya, gandeng. Sekarang kan tidak ada model dilatih menulis Latin gandeng. Ya. Bapak B tergandengkan dengan A, tergandengkan dengan P bagaimana. Jadi Bapak itu tulisannya tidak terputus. Nah sekarang sudah tidak ada pelajaran itu. Tidak ada ya? Tidak ada. Orang tua dulu itu termasuk saya itu masih diajari tulisan gandeng. Tulisan yang tulis bersambung. Kecuali masuk kata yang lain. Misalkan Bapak itu terus bersambung. Baru Ibu bersambung lagi ya. IBU itu bersambung terus. Tidak ada putusnya. Tidak ada renggangnya. Ya. Itu diajari cara menulis
sambung, ya. Ada tulisan miring, rapi, ya. Nah, sekarang ini sudah tidak lagi diajarkan sepertinya, ya. Begitu juga halnya banyak pendidikan akhlak yang dulu itu sangat diajarkan, ya. Sangat ditekankan. Sekarang sudah banyak yang ditinggalkan, ya. Bagaimana berjalan ketemu guru itu menyapa dari jauh sudah menyapa, ya. Selamat pagi Pak Guru. Masih jauh itu kita sudah selamat pagi Pak Guru. Bahkan dulu kalau ada guru dari arah sana kita ini cari jalan yang lain. Seperti Umar bin Khattab ketika ada dia lewat, maka setan itu tidak mau melewati jalan yang mau dilewati oleh Umar, takut. Guru juga begitu, ya. Disegani, dihormati, ya. Adabnya, ya, adab kepada guru. Dulu luar biasa ditanamkan, ya. Ditanamkan. Sehingga banyak anak-anak dulu itu yang ilmunya itu bagus, ya, dia pintar, kemudian akhlaknya juga bagus. Nah, zaman sekarang itu terkadang tidak connect, ya. Semakin tinggi jenjang pendidikannya, tapi dirinya tidak semakin rapi, tidak semakin tertib, ya, tidak semakin sopan, tidak semakin rendah hati, ya. Anda pernah melihat sarjana yang tidak karuan, tidak sopan, tidak santun, tidak tertib? Pernah? Pernah enggak? Pernah. Orang kuliah rambutnya jebrobok begini, ya. Pakaiannya kaos oblong, sobek-sobek, ya. Padahal dia kuliah. Jadi logika ilmu itu adalah semakin tinggi ilmu maka semakin berakhlak. Akhlaknya semakin tinggi. Nyambung, ya. Semakin tinggi jenjang pendidikannya seseorang, maka akhlaknya itu semakin tinggi, adabnya semakin baik. Itulah keberkahan ilmu, ya. Kalau itu tidak terjadi, maka berarti ilmunya tidak membawa perubahan pada perilaku. Alangkah baiknya jika engkau menyodorkan catatanmu itu kepada guru secara berkala, ya. Ini adab Islam dalam mencatat, ya. Agar diperiksa ketepatan isinya dan dikoreksi bagian-bagian yang mungkin keliru, ya. Koreksi yang diberikan oleh guru adalah bagian dari pengakuannya terhadap hasil yang telah engkau peroleh dari pelajaran yang pernah ia sampaikan, dan dengan demikian engkau tidak ragu lagi terhadap validitas isinya. Jadi adab dalam Islam, ya, Islam itu mengajarkan adab ketika setelah mencatat suatu pelajaran dari seorang guru, maka setelah pelajaran itu usai sebelum Anda meninggalkan kelas, maka Anda menyodorkan catatanmu pada guru. Pak Guru, betulkah catatan saya ini? Coba cek isinya. Oh ya betul nak, ya silakan bawa pulang. Itu adab dalam Islam. Sekarang sudah tidak ada, ya. Adakah yang selesai mencatat kemudian di akhir perjalanan Ustadz, tolong cek catatan saya Ustadz, jangan sampai ada yang kelewatan atau ada yang salah dalam mengutip kata-kata yang Ustadz sampaikan. Ada enggak santri yang begitu? Tidak ada. Berarti tradisi adab dalam menuntut ilmu itu semakin turun, ya, semakin turun. Jadi kalau ingin mengecek apakah yang kita catat itu sudah betul atau salah, ya, sudah betul atau belum, itu adalah menyetor atau menyodorkan catatan kepada guru, ya. Yang jadi persoalan adalah bagaimana mau disetor Ustadz, orang tidak mencatat kok, ya itu masalahnya, ya. Itu masalahnya. Nanti kalau ditanya, nak kamu kan sudah pernah belajar adab katanya, ya? Iya. Adab apa saja yang kamu pelajari? Lupa mama. Lupa. Basir bin Nahai berkata, ya,
kuntu aktubu ma Asma min Abi Hurairah, ya. Bashir bin Nahi itu berkata, kuntu aktubu, aku pernah menulis, ya, ma asma'u min Abi Hurairah, dari sesuatu yang pernah saya dengar dari Abu Hurairah. Jadi ulama ini menceritakan, saya pernah menulis sesuatu yang saya dengar dari Abu Hurairah, ya. Falama aradtu an ufariqahu, ya. Ketika saya itu ingin berpisah darinya, ya. Ataituhu bi kitabi, saya mendatanginya dengan catatanku, ya. Faqara'tuhu, dan aku membacakan catatan itu kepadanya, ya. Faqara'tuhu alaihi, dan aku membacakan catatan itu kepadanya, ya. Faqultu, ya. Kemudian aku berkata, ya. Hadza sami'tuhu minka, inilah yang pernah saya dengar dari dirimu, ya. Qala, maka Abu Hurairah menjawab, ya, betul, cocok, ya, cocok. Jadi dibacakan, ya. Dibacakan apa yang pernah dia tulis dari apa yang pernah dia dengar dari Abu Hurairah. Kemudian dibacakan ulang, ya. Saya mendengar dari Anda perkataan ini, bagaimana? Oh ya, cocok, betul, ya. Itu tradisi ulama setelah mencatat sesuatu dari gurunya. Ya. Kalau ada siswa yang seperti itu, kira-kira itu siswa pintar atau siswa bodoh? Ya, itu siswa yang mau mendapatkan keberkahan ilmu. Waqi bin Al-Jarrah berkata, Ru'aitu Zaidah ya'ridu kutubahu ala Sufyan, ya. Ru'aitu Zaidah, ya. Saya melihat Zaidah, ya. Ya'ridu kutubahu, menyodorkan kutubahu, tulisannya ala Sufyan, kepada Sufyan. Sufyan itu ulama, ya. Sufyan. Al-Humaydi berkata, ya, kana Sufyanu yuhadditsuna bi haditsil hadiri fanaktubu ba'dahu wa yathabu alaina ba'dahu, ya. Sufyan itu pernah menceritakan kepada kami bi haditsil hadiri, ya, tentang hadis tentang kisah Al-Khadir, ya. Fanaktubu ba'dahu, maka aku menulisnya sebagian. Wa yadhhabu alaina ba'duh, ya. Dan sebagian yang lainnya itu hilang, ya. Jadi setelah dia mendengar hadis tentang Al-Khadir, kemudian dia mencatat sebagian, tapi sebagian yang lain itu hilang, tidak sempat dia catat, ya. Summa yuhadditsuna bihi fanaktubu ma saqata alaina, ya. Lalu kami mencatat, kemudian ketika guru itu memahami ada sesuatu yang belum tercatat oleh muridnya, maka beliau itu menceritakannya kembali, ya, diceritakan kembali kepada muridnya itu, ya. Lalu kami mencatat bagian yang hilang itu, ya. Jadi ketika gurunya tahu kalau muridnya itu kehilangan beberapa ilmu yang pernah disampaikan itu, maka gurunya itu mengulang kembali apa yang terlupakan oleh muridnya yang tidak sempat dicatat itu, ya. Falama tamakalamnahu, maka tatkala telah sempurna dia menceritakan kepadanya, ya, kami telah menceritakan kepadanya, kemudian belum menceritakan lagi kepada kami, ya. Falama tamakalamnahu fi waqadatsana bihi, ya. Ketika telah selesai kami beritahukan hal itu kepada beliau, lalu beliau memberitakannya lagi sambil kami melihat catatan, ya. Wa nahnu nangzuru fil kitab, ya. Dan kami melihat kembali catatan. Jadi kemudian, ya, falama tamakalamnahu fihi waqadatsana bihi, ya. Jadi kemudian beliau menceritakan lagi kepada kami, lalu kami mencatat bagian yang gugur itu, ya.
Kemudian setelah selesai itu, lalu dia melihat kembali catatan itu, ya. Jika pada catatanmu itu ada bagian yang terlewatkan, berikan tanda cek atau tanda cek seal tanda benar, ya. Pada bagian itu lalu tuliskan tambahannya, ya. Yakni bila kekurangan itu hanya berupa satu kata, ya. Itu adabnya, ya. Jadi kalau misalkan ada yang terlewatkan, misalkan ada renggang begini, maka boleh dikasih tanda betul, ya. Baru ditulis apa kekurangannya itu. Kalau yang kurang itu adalah sedikit katanya, ya. Tapi kalau panjang yang terlewatkan bagaimana, ya? Kalau panjang terlewatkan, maka boleh dikasih tanda panah misalnya, boleh, ya. Seperti ini, misalkan ini seharusnya di sini ada tulisannya tapi tidak ada, ya. Terlewatkan, maka boleh dikasih tanda panah, ya. Artinya yang di tengah ini tulisannya adalah di samping ini, ya. Ya. Boleh juga yang terlewatkan itu ditulis di bawah, ya, di bawah. Nanti dikasih tanda, ya. Tapi jangan sampai tambahan-tambahan itu semakin memenuhi catatan yang utama sehingga membuat Anda bingung, ya. Maka diatur, ya, kalau ada tambahan maka jangan terlalu penuh, nanti bisa dibuatkan halaman khusus, ya. Begitu. Tadi ada tanda-tandanya, ya. Saya kira seperti itu, ya, adab terkait dengan mencatat suatu ilmu, ya. Mencatat suatu ilmu, ya. Ya, mungkin kita sebelum menutup, ya, ada catatan itu, ya. Kita mencoba untuk mengambil pelajaran, ya, betapa kesungguhan para ulama dulu dalam belajar, ya. Adab-adab yang sepele menjadi perhatiannya, ya. Menyodorkan kembali apa yang dia catat kepada gurunya supaya dikoreksi. Ya, ini kan sesuatu yang sekarang mungkin hilang, ya. Sekarang mungkin hilang. Dari kesungguhan para ulama dulu dalam belajar, dalam menjaga adab dalam belajar, maka Allah itu memberikan kemudahan dalam menyerap ilmu, ya. Mudah sekali, ya. Walaupun hadis itu jumlahnya banyak tapi mampu dihafalnya, ya. Misalkan Imam Al-Bukhari itu hafal 300.000 hadis, ya, hafal 300.000 hadis. Kalau sekarang itu hafal 1.000 hadis saja itu sudah hebat. Kalau misalkan ada santri putri, ya, namanya Fatonah binti Tabrik wa Sodik misalnya, hafal 1.000 hadis itu sudah jempol, ya. Luar biasa. Ini Imam Al-Bukhari, ulama ahli hadis, hafal sampai 300.000 hadis. Ya, kalian ini hafal berapa juz? Ya, ya, saya kira seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita semangat terus dalam belajar supaya hidup kita terpandu dengan ilmu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wa aqruna kulakuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.